Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pertemuan ke-8 untuk peserta MOOCs Massive Open Online Courses pada mata kuliah Hukum dan Etika Cyber. Dalam hal ini saya akan membahas terkait ajas, tujuan, dan yurisdiksi hukum dan cyber. Ajas dan tujuan hukum. Ajas dan tujuan hukum yang berlaku di dalam Undang-Undang ITE menyebutkan adanya ajas kepastian hukum, ajas manfaat, ajas itikat baik, ajas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi, kemudian ajas adil merata, ajas kepercayaan pada diri sendiri, ajas kemitraan, ajas keamanan, dan ajas etika. Kemudian ajas hukum perdata disesuaikan dengan ajas hukum cyber, di mana ajas perjanjian karena adanya kesepakatan para pihak, karena orang-orang dewasa, kemudian tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Sehingga perjanjian itu sah untuk dilakukan. Kemudian ajas koordinatif, ajas campuran, ajas retensi, dan ajas pembuktian dengan dokumen. Kemudian tujuan dari Undang-Undang ITE, di mana pada dasarnya bahwa undang-undang ini dibentuk untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintah, meningkatkan hubungan antar bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, serta mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Kemudian memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggaraan teknologi informasi. Kemudian melihat dari yurisdiksi. Kenapa yurisdiksi ini harus dibahas? Penting dalam konteks bahwa prinsip yurisdiksi di mana suatu negara tidak dapat melaksanakan yurisdiksi melalui pengadilan terhadap tindakan-tindakan negara lain kecuali negara tersebut menyetujuinya. Kemudian suatu pengadilan yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional tidak dapat mengadili tindakan suatu negara yang bukan merupakan anggota atau peserta dari perjanjian internasional. Kemudian pengadilan suatu negara itu tidak berhak mempersoalkan keabsahan tindakan suatu negara lain yang dilaksanakan di dalam wilayah negaranya. Kemudian pengertian yurisdiksi menurut Adolf, dalam hal ini yurisdiksi legislatif terbagi atas 3, yurisdiksi legislatif, yurisdiksi eksekutif, dan yurisdiksi yudikatif. Dalam konteks yurisdiksi legislatif, di mana kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan itu mengatur hubungan antar status hukum orang atau peristiwa hukum di wilayahnya. Kemudian yurisdiksi eksekutif yaitu kekuasaan negara untuk memaksakan atau menegakkan agar subjek hukum taat kepada hukum. Tindakan pemaksaan itu dilakukan oleh badan eksekutif, termasuk juga kekuasaan menolak atau memberi izin kontrak-kontrak atau perjanjian dengan negara lain, serta tindakan eksekutif lainnya. Kemudian yurisdiksi yudikatif di sini yaitu kekuasaan pengadilan untuk mengadili orang atau subjek hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan. Kemudian prinsip yurisdiksi dari suatu negara, di mana prinsip teritorial, yurisdiksi teritorial ini mempunyai yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalam wilayahnya. Kemudian prinsip nasionalitas, yurisdiksi nasional adalah suatu negara dapat mengadili warga negaranya kejahatan-kejahatan yang dilakukan dimanapun, juga prinsip nasional aktif, prinsip nasional pasif. Ini dalam hal ini diatur di dalam KUHP ya, di pasal 2, pasal 3 di Undang-Undang KUHP. Prinsip perlindungan yurisdiksi, di mana prinsip tersebut suatu negara dapat melakukan yurisdiksinya terhadap warga negara asing yang melakukan kejahatan di luar negeri. Kemudian prinsip universal, di mana yurisdiksi universal untuk mengadili tindakan kejahatan tertentu.
Kemudian prinsip organisasi internasional dalam perjanjian internasional, dan prinsip internasional bahwa pengadilan Indonesia sulit dalam mengadili karena tidak memiliki yurisdiksi terhadap pelaku perbuatan hukum akibat perbuatan hukum transnasional. Dalam konteks prinsip personal, bahwa prinsip ini bagi warga negara memiliki perlindungan hukum untuk dilindungi negaranya, dan negara dapat mengadili warga negaranya karena kejahatan yang dilakukan dimanapun. Jadi berlaku ajas nasional pasif maupun nasional aktif dalam hal ini. Prinsip subjektif teritorial, keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan. Kemudian prinsip objektif teritorial, dampak perbuatan sangat merugikan bagi negara tempat di mana perbuatan dilakukan. Prinsip pasif personality, di mana yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Prinsip aktif nationality berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Prinsip protektif, keinginan negara untuk melindungi negaranya dari kejahatan. Dan terakhir, prinsip yurisdiksi dunia maya. Pertanyaannya bahwa yurisdiksi dunia maya ini di mana melihat bahwa setiap orang bisa melakukan dimanapun, di mana saja terkait tindak pidana yang dilakukan. Ya, bisa dilakukan dimanapun, bisa dilakukan karena yang intinya adalah dilakukan di dunia maya atau dunia online atau menggunakan cyberspace sebagai ruang untuk melakukan tindak pidana yang pada dasarnya ada orang yang dirugikan, ada sehingga dilihat di mana tempat orang yang mengalami kerugian itu yang menjadi wilayah tempat untuk melakukan proses tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana untuk di cyberspace. Demikian pertemuan kita terkait tentang ajas, tujuan, dan yurisdiksi dalam hukum cyber, di mana kita bisa melihat bahwa untuk menindak suatu perbuatan pidana itu bisa dilakukan dimanapun, dengan negara manapun, berdasarkan atas kesepakatan dari ekstradisi yang ada di negara tersebut, namun juga melihat kerugian pelaku, siapa pelakunya, kemudian kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukan. Sampai ketemu lagi pada pertemuan ke-8 untuk mata kuliah hukum dan etika cyber di Masif Open Online Course. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.